Seberapa penting Bapak ini ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur? Dan perlu dipahami bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal beras ya. Harus diakui banyak lahan pertanian yang bergeser menjadi perumahan. Yang harus diamankan untuk kepentingan kawasan pertanian adalah 1.017.200 sekian hektar. Ini tidak boleh berkurang ya. Kalau berkurang berarti ada yang main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan warga masyarakat Jawa Timur, alhamdulillah berjumpa lagi bersama kami di ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih baik bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, di samping saya, di depan saya sudah ada beliau Bapak Haji Hidayat atau lebih dikenal Mas Hidayat, alhamdulillah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang nanti akan mengajak kita berdiskusi untuk membicarakan terkait dengan ketahanan pangan. Baik, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Bapak nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa niki. Luar biasa. Tentunya panjenengan ditunggu niki hadirnya di podcast ABTV nggih. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa kaitannya dengan kemiskinan, nah saat ini mungkin sebelum kita membahas ketahanan pangan, saged disapa dulu pemirsa yang ada di rumah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi berdiskusi soal tema yang saya kira menjadi perhatian kita semua, soal ketahanan pangan. Yang ini juga menjadi prioritas pemerintah pusat. Dan tentu harus disambung oleh pemerintah daerah. Tema ini menyangkut banyak orang karena mayoritas masyarakat Jatim adalah agraris, bertani. Kalau tani di Jawa Timur maju, maka Jawa Timur akan sejahtera. Oke, baik, terima kasih. Nah teman-teman, kita nanti akan mendiskusikan baik berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, mengawali perbincangan ini, Bapak, niki berkaitan ketahanan pangan, mungkin bisa dijelaskan ketahanan pangan itu apa dan bagaimana kondisi ketahanan pangan khususnya di wilayah panjenengan di Jawa Timur. Ketahanan pangan adalah terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, juga aksesnya mudah dijangkau, stabilitasnya terjaga dan pemanfaatannya bisa maksimal. Jadi pilar ketahanan pangan adalah 4 hal tadi itu. Soal terpenuhnya kebutuhan pangan, aksesnya bisa dijangkau oleh masyarakat, kemudian stabil. Jadi di saat musim kemarau, musim hujan, pangannya tetap tercukupi, tapi juga pemanfaatan pangan maksimal. Artinya masyarakat bisa memanfaatkan pangan untuk kebutuhan mencukupi nutrisi masyarakat agar tetap sehat dan tentu yang dikonsumsi adalah bergizi. Saya kira kalau 4 itu terpenuhi, maka itulah esensi kebutuhan ketahanan pangan. Untuk wilayah Jawa Timur bagaimana ini? Apakah sudah termasuk wilayah yang sudah layak dikatakan ketahanan pangannya bagus atau bagaimana menurut jenengan? Alhamdulillah bahwa Jawa Timur ini adalah lumbung padi nasional ya. Kontribusi terhadap PDRB hampir 10,66% terhadap pangan secara nasional. Artinya bahwa kita punya peran yang sangat strategis untuk mendukung ketahanan pangan, dan Jawa Timur adalah menjadi penyangga utama ketahanan pangan nasional. Kita sangat optimis ke depan kalau regulasinya mendukung, program ketahanan pangan akan makin komprehensif. Saya kira Jawa Timur tetap akan menjadi lumbung pangan nasional. Jadi tidak hanya di wilayah Jawa Timur, tidak hanya di Jawa Timur, untuk nasional, untuk nasional, Dan perlu dipahami bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal beras ya, tapi juga soal ubi-ubian, kemudian porang, kemudian ya berbagai macam pangan yang saya kira
menjadi alternatif di samping kita setiap hari mengkonsumsi beras atau padi. Jadi ketahanan pangan cakupannya cukup luas dan Jawa Timur saya kira potensinya luar biasa. Dan ini kita optimis kalau sentuhannya baik, saya kira Jawa Timur tetap akan menjadi lumbung pangan nasional ke depan. Wah, ini luar biasa. Berarti kalau ditanya seberapa penting Bapak ini ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur ini? Sangat penting sekali ya. Sangat penting. Karena ketahanan pangan ini akan menyokong terpenuhnya tenaga kerja. Jadi kalau pertaniannya banyak diminati orang, teknologinya maju, maka akan banyak orang terlibat di dunia pertanian. Hari ini misalnya ketika pemerintah menetapkan HET 6.500 harga gabah kering sawah, ternyata minat masyarakat untuk bertani sangat cukup tinggi. Dan Gen Z juga sudah mulai ikut terlibat. Kalau ini terus kita jaga, maka akan menjadi peluang untuk tenaga kerja masyarakat, terutama adik-adik kita yang concern di dunia pertanian. Di samping memang bisa menjaga stabilitas sosial ekonomi, juga bisa memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Yang penting lagi yang pernah kita diskusikan adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi penduduk miskin di Jawa Timur ini kan mayoritas pedesaan, petani. Kalau misalnya ketahanan pangan ini kita jaga dan kita tingkatkan, maka banyak petani yang terlibat, makin sejahtera, maka angka kemiskinan insya Allah akan makin turun. Jadi efek dominonya tidak hanya ketahanan pangan saja, tapi merembet ke untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian kira-kira tantangan terbesar mungkin yang saat ini dihadapi khususnya di wilayah Jawa Timur untuk ketahanan pangan, meskipun kalau data dari jenengan tadi kan kiranya Jawa Timur sudah bagus lah untuk ketahanan pangan. Tantangannya saya kira tidak ringan ke depan. Yang pertama adalah soal perlindungan lahan pertanian. Harus diakui banyak lahan pertanian yang bergeser menjadi perumahan, menjadi betul. Tempat usaha, menjadi akhirnya dari tahun ke tahun lahan pertanian makin berkurang. Kemudian juga akses teknologi pertanian. Selama ini petani masih banyak menggunakan cara-cara tradisional. Padahal di luar negeri teknologi sudah sangat luar biasa. Di sisi lain tenaga kerja pertanian sudah jauh berkurang, tapi teknologi masih lambat. Oleh karena itu tantangannya adalah teknologi pertanian. Dengan teknologi ini akan makin efisien, makin efektif, biaya produksi makin ringan. Dan oleh karena itu tentunya ini akan menguntungkan petani. Di samping soal stabilitas harga, soal perubahan iklim. Jadi hari ini kita rasakan perubahan iklim sangat luar biasa. Di saat hari ini sudah sebetulnya masuk musim kemarau tapi masih hujan. Dan hujannya ini tidak hanya hujan biasa tapi banyak bencana di sana sini. Dan kalau bencana sudah datang maka akan mengganggu siklus pertanian kita. Nah tentu ini PR kita semua, di samping soal pupuk, soal air yang juga masih menjadi tantangan kita. Nah kemudian tadi kaitan dengan harga standar, kemudian teknologi pertanian. Nah ini peran DPRD, jenengan dan juga pemerintah bagaimana ini Bapak? Kita bersyukur dalam tahun ini pemerintah pusat menetapkan HET, harga eceran tertinggi 6.500. Ini bentuk kehadiran pemerintah dan di bawah didukung oleh aparatur pemerintah, terutama TNI, polisi ikut terlibat, sehingga betul-betul gabah diserap dengan harga yang sesuai dengan HET. Ini
kita kawal semaksimal mungkin. Jangan sampai ada tengkulak-tengkulak yang bermain-main, membeli harga di bawah HET. Ya. Dan kemudian soal benih misalnya, pemerintah provinsi juga kita dorong memperbanyak benih padi, dijual dengan harga yang standar tapi kualitasnya bagus. Sudah ada banyak benih di UPT pertanian di daerah-daerah sudah dibuka penjualan benih oleh Pemprov Jawa Timur. Jadi yang selama ini banyak import misalnya, tapi benih sudah ada. Kemudian soal pupuk misalnya, 2 tahun yang lalu saya kira pupuk menjadi kendala utama, ya. Antara luas garapan dengan kebutuhan tidak sinkron sehingga terjadi konflik di bawah. Harga pupuk 3 kali lipat dari harga subsidi sehingga tidak ketemu antara hasil panen dengan pengeluarannya yang cukup tinggi. Nah, hari ini pupuk sudah terjaga dengan bagus, masyarakat sudah menikmati pupuk subsidi, dan ini harus diawasi oleh semua pihak dan terutama anggota dewan. Dan kita dorong pengusaha-pengusaha pupuk untuk taat aturan dan aparatur untuk menindak tegas para pengusaha pupuk yang nakal di lapangan. Berarti ini luar biasa. Nah, kalau ditanya tugas DPRD Jawa Timur dalam mengawal ini menjadi apa nih? Untuk tugas dalam pengawalan kaitannya dengan ketahanan pangan ini mungkin menjadi pendorong aturan atau bagaimana gitu? Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan fungsi dan peran kita ya. Misalkan fungsi legislasi. Tadi yang saya katakan di awal ada problem soal beralihnya fungsi lahan pertanian ke fungsi yang lain. Ya. Tentu ini harus dipagari oleh peraturan daerah. Kita dorong pelindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan Perda RT RW yang tentu harus menjadi payung hukum dan ditaati oleh semua. Jadi RT RW ini kan kita evaluasi tiap tahun. Dan yang perlu menjadi concern kita adalah bagaimana tata ruang, tata wilayah pertanian ini terjaga dengan bagus. Dan ini harus ditaati oleh semua. Jangan sampai kemudian masyarakat atau pemerintah daerah main-main dengan pelindungan kawasan pertanian ini. Ada RT RW yang kalau melanggar tentu akan ada sanksinya. Kemudian peran budgeting kita, tadi yang saya katakan, kita dorong anggaran kita untuk memperbanyak benih padi di masyarakat. Di setiap UPT dan harus ada sosialisasi yang masih bahwa bibit yang diproduksi oleh Pemprov ini berkualitas dan murah dan selalu ada. Jangan sampai masyarakat kemudian ketika panen kesulitan mencari bibit padi dengan harga yang mahal. Nah, ini harus kita bentengi dan APBD kita dorong untuk ke sana. Juga di Dinas Pertanian kita dorong untuk memperbanyak alsintan yang tadi saya katakan masyarakat kita kebanyakan masih tradisional. Alat-alat modern penting untuk efisiensi anggaran pertanian. Dan tentu ini APBD kita melalui Dinas Pertanian harus kita tingkatkan anggarannya. Nah, pada fungsi pengawasan ya kita awasi semua, terutama program pertanian yang bagaimana bisa merata, kemudian menjangkau semua petani, kapotan terlindungi, terutama peningkatan kapasitas bertani. Kita bersyukur ya banyak kapotan yang sudah banyak melakukan inovasi-inovasi. Di Lamongan itu, tepatnya di Kecamatan Sekaran di Desa Miru itu ada kapotan yang dibina oleh Bank Indonesia. Di sana ada varian padi yang khas ya, dengan kalau sana namanya Super Wangi atau Dewi Wangi gitu. Merek padinya ya, merek padinya. Jadi kualitasnya bagus dengan sentuhan-sentuhan teknologi dan dampingan BI hari ini sudah
banyak dinikmati oleh orang dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa sesungguhnya petani-petani kita sangat terbuka kalau kita pemerintah mau hadir dan mendampingi para kapotan-kapotan. Wah, ini luar biasa. Berarti sedikit demi sedikit dan mulai berkembang, ini teknologi sudah mulai masuk dan sudah dikembangkan. Monggo kalih di sambil nih. Bismillah. Harus minum. Alhamdulillah. Ini kalau berbicara ketahanan pangan ini wilayah Jawa Timur ini memang lumbungnya padi, ngaten nggih. Ya. Nggih. Nah, ini begini, kaitan dengan sinergitas ini Bapak. Ini kalau sinergitas dengan non pemerintah apakah sudah ada atau bagaimana nih? Bekerja sama dalam rangka ketahanan pangan mungkin dari bank-bank atau pengusaha ataupun yang lain dalam meningkatkan ketahanan pangan ini. Iya, saya kira begini ya, bahwa bicara soal ketahanan pangan itu kita bicara hulu sampai hilir ya. Nah, di hulunya sebetulnya kontribusinya kita hanya sebesar 16%. Artinya bahwa kebutuhan masyarakat disuplai oleh petani melalui bulog itu hanya 16%. Tapi di luar itu ada produsen-produsen swasta, ada tengkulak yang juga sebetulnya ikut andil besar untuk menjaga ketahanan pangan ini. Kalau harga gabah terjaga, maka harga beras juga harus terlindungi. Nah, ketika sudah gabah beredar di masyarakat, tentu tidak hanya Bulog yang punya peran, tapi juga pihak-pihak swasta. Nah, swasta ini juga harus dilindungi agar tadi yang saya katakan bahwa hampir 84% itu digerakkan oleh swasta. Oleh karena itu, Kapotan, petani, pemerintah tidak bisa melepaskan diri dari peran swasta. Harus berkolaborasi, bekerja sama, sehingga ketahanan pangan ini betul-betul bisa terjaga dengan baik. Swasta saya kira juga punya kepentingan yang besar terhadap petani, dan di berbagai kapotan juga ada yang dibimbing, didampingi, dibina, kemudian produknya dibeli oleh swasta. Nah, ini kolaborasi yang cukup bagus, dan pemerintah juga tidak hanya mendampingi petani, juga mendampingi para produsen swasta yang saya kira punya peran penting untuk menjaga ketahanan pangan ini. Jadi memang sampai hari ini sudah ada kerjasama yang baik ya dengan teman-teman yang swasta, dan bahkan diajak kerjasama untuk ketahanan pangan. Nah, itu kaitan dengan swasta ini Bapak. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke sinergitas dengan pemerintah provinsi, kemudian bahkan ke pusat dengan program Bapak Presiden untuk makan gratis dan sebagainya, ini bagaimana ini kalau pandangan jenengan sinergitas ketahanan pangan kita? Ya, jadi ketahanan pangan ini tadi yang di awal saya katakan tidak hanya program pusat ya, tapi juga harus ditopang, didukung oleh pemerintah daerah. Ya. Terutama kehadiran pemerintah di tengah-tengah para petani. Nah, ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah, kota kabupaten dan pemerintah provinsi. Misalnya sekarang yang menjadi PR penting adalah Mantri Pertanian ya, atau penyuluh pertanian. Yang jumlahnya masih sangat minim. Satu dua orang menghandle satu kecamatan atau sekian desa. Padahal satu desa itu jumlah petaninya cukup banyak. Di sisi lain tantangannya adalah banyak virus ya, banyak hama. Penyakit hama yang ini banyak varian-varian baru yang petani kadang-kadang tidak menjangkau untuk membasmi ini. Nah, butuh penyuluh pertanian. Di samping memang dengan perubahan-perubahan iklim ini ya, pendamping pertanian menjadi penting. Nah, hari ini kita juga bersyukur banyak perguruan tinggi terlibat di dunia pertanian.
Unibra, ya, kemudian UNER, kampus-kampus swasta banyak melakukan inovasi-inovasi, riset-riset di daerah-daerah, sekaligus mendampingi terutama sekarang berkembangnya padi dengan pupuk non organik. Untuk pupuk organiknya pupuk pakai organik. Di Mojokerto misalnya di Trawas ada satu kampung yang fokus pada pertanian organik. Ya, itu luar biasa menghasilkan produk beras sehat. Wah iya. Walaupun harganya lebih mahal sedikit, tapi beras ini beras yang kualitasnya dan dijuluki beras sehat. Nah, ini juga bagian dari keterlibatan kampus terhadap dunia pertanian. Jadi memang semuanya harus dirangkul untuk kesuksesan ketahanan pangan ini, begitu ya? Iya. Berkaitan dengan tadi menyebut ada mantri ini masih sangat minim, karena saya kira menurut saya pribadi sih, karena dengan ekstrim cuaca yang luar biasa ini juga butuh mantri yang banyak untuk kira-kira ini situasinya cocok untuk nanam apa gitu kan, mungkin penyuluhan dari mantri itu Bapak. Iya, jadi penyuluh itu di samping jumlahnya juga perlu menjadi perhatian ya kualitasnya juga ya. Jadi inovasi pertanian ini perkembangan sangat pesat. Jangan sampai sudah jumlahnya kurang, kualitasnya juga kurang. Ya. Artinya jangan sampai kalah dengan petani. Ya, petani itu kan sudah jatuh bangun di sawah bertahun-tahun. Iya betul. Tapi penyuluh baru yang baru lulus kampus, lulus dari perguruan tinggi masuk, sehingga oleh karena itu ini butuh anggaran yang tidak ringan. Betul. Kalau satu desa satu penyuluh pertanian akan sangat luar biasa. Iya betul. Ya kan? Jadi satu desa saya kira 100 petani ada ya. Nah kalau kemudian penyuluhnya mendampingi sekian desa kan tidak mungkin ratusan orang. Jadi kalau mau serius ya satu desa satu penyuluh pertanian, sehingga ada tempat curah keluh kesah, ada tempat berdiskusi, ada curah pendapat di situ dan makin dekat. Kalau bisa penyuluh pertanian tinggal di desa situ, nah sehingga menjadi sangat dekat dengan para petani-petani. Jangan sampai ketika ada masalah susah menjadi penyuluh pertanian. Wah ini luar biasa. Tentunya kalau ini sampai terrealisasi, teman-teman petani juga akan senang gitu Pak, karena merasa ditemani oleh orang-orang untuk diajak diskusi. Nah sementara ini untuk di lingkup legalisasi peraturan ini masih dalam tahap diskusi atau sudah mulai untuk ini menekan adanya RT/RW untuk 25 sudah didop ya. Artinya gambaran lokasi pertanian sudah ada. Kalau tidak salah angkanya yang harus diamankan untuk kepentingan kawasan pertanian adalah 1.017.200 sekian hektar. Ini tidak boleh berkurang ya. Kalau berkurang berarti ada yang main-main terhadap lahan pertanian ini. Nah, ini tentu pengawasannya harus berjenjang ya. Oleh pemerintah desa, kepala desa harus ngawasi ini, jangan sampai ada warganya menjual tanah kawasan pertanian untuk perumahan atau kepentingan lain-lain, terutama pemukiman. Ini akan mengurangi lahan kita. Berarti memang konsen yang saat ini sudah didok perlindungan lahan pertanian Bapak. Ya, perlindungan kawasan lahan pangan berkelanjutan. Ada kata-kata berkelanjutan, artinya bahwa luas lahan ini harus terus kita jaga, jangan sampai berkurang. Kalau berkurang berarti produksinya berkurang, kalau berkurang berarti ketahanan pangannya akan juga mengalami masalah. Wah ini luar biasa. Nah untuk di titik-titik kemungkinan di titik-titik wilayah Jawa Timur ini yang paling banyak menyumbang ketahanan pangan wilayah mana nih Pak? Untuk wilayahnya lah, kabupaten kotanya mungkin yang banyak atau merata, hampir merata semuanya
padi atau hortikultura? Ya, yang paling banyak berkontribusi adalah wilayah Mataraman ya. Matraman. Mulai Mojokerto, Jombang, Nganjuk. Nganjuk ini Jawa Timur saya kira luar biasa. Jadi kabupaten yang paling tinggi menghasilkan beras. Di samping daerah-daerah yang lain. Dan ini menjadi PR kita agar di daerah-daerah lain, di Tapal Kuda, di daerah Pantura, yang di sana memang di samping perikanan tapi juga pertanian berkembang dengan bagus. Gresik, Lamongan itu juga berkontribusi pangan yang cukup luar biasa. Artinya bahwa yang ada ini harus kita amankan ya. 1.017.200 hektar ini harus kita jaga, jangan sampai berkurang. Dan kalau bisa bertambah, ada lahan baru yang kita dorong untuk menjadi lahan pertanian. Berarti ada apa ya? Ada keinginan dan dorongan untuk membuka lahan baru gitu dari pemerintah. Iya, terutama program kawasan hutan untuk masyarakat ya. Jadi hutan-hutan yang tidak produktif kita buka dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani dengan aturan yang sangat ketat. Jangan sampai lahan kita buka tapi kemudian mengurangi kapasitas hutan untuk perlindungan air. Iya, betul. Kita awasi, kita jaga, tapi ini bisa produktif. Nah, ternyata luar biasa, masyarakat kawasan hutan bisa makmur, tapi hutannya juga terjaga. Yang saya ingatkan tadi bahwa bicara soal pangan tidak hanya soal beras, maka di kawasan hutan kan banyak produk-produk pangan yang sangat luar biasa. Ini yang kita dorong sehingga tidak hanya jadi lumbung padi, tapi lumbung ubi-ubian, lumbung jagung dan sebagainya. Karena orang sekarang kalau berbicara ketahanan pangan mungkin wah ini padi, padahal tidak hanya padi saja gitu Bapak. Tidak hanya padi saja. Nah, ini berarti ketika ada bahasanya dorongan dari pemerintah, kemudian ada respon positif dari masyarakat, tentunya ini efeknya juga tidak hanya untuk masyarakat ketahanan pangan, tapi juga ekonomi juga akan meningkat tentunya Bapak. Ya, jadi tadi yang saya katakan bahwa mayoritas kita adalah agraris ya. Lahan kita lahan pertanian yang sangat luas. Tentu ini banyak dikerjakan oleh masyarakat desa. Ya, masyarakat desa prinsipnya adalah kalau desa maju maka provinsi itu akan maju. Nah, desa maju kalau pertaniannya juga maju. Nah, ini butuh visi yang sama dengan misi yang sama sehingga masyarakat desa tidak goyah dengan industrialisasi yang masif. Masyarakat desa tidak beralih migran ke kota jadi bekerja di kota, tapi bisa tetap di desa dengan potensi desa yang sangat besar ini. Berarti kalau boleh dikerucutkan pesan panjenengan untuk warga masyarakat, namanya para petani dan masyarakat itu apa Bapak nih untuk ketahanan pangan ini? Kalau tadi kan kita hanya berbicara pemerintah, legislatif, eksekutif. Nah, sekarang pesan jenengan untuk warga masyarakat agar ketahanan pangan ini terjaga khususnya di wilayah kita, di wilayah Jawa Timur. Bahwa ketahanan pangan itu adalah tumpuan utamanya ada di petani. Kalau jumlah petani tetap bisa bertahan dan makan bertambah, lahannya bisa bertahan dan malah bertambah, maka ketahanan pangan akan terus bisa terjaga. Sebaliknya kalau masyarakat desa sudah tidak mau bertani, kemudian lahan dibiarkan begitu saja dan bahkan dialihfungsikan, maka tentu akan mempengaruhi ketahanan pangan kita. Kalau ketahanan pangan sudah tidak bisa kita jaga, maka berdampaknya adalah stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, kemudian potensi makanan bergizi sudah kita dapatkan. Yang paling krusial adalah akan makin sempitnya
lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu ya tumpuan utama kita adalah pada para petani, ayo semangat dan dengan bertani ini insya Allah akan sejahtera. Alhamdulillah. Nah, sebelum nanti closing statement, tadi ada Bapak menyebut Gen Z yang sudah ikut pertanian. Nah, ini menurut kacamata Bapak, apakah sudah ada anak muda yang ikut terjun di dunia pertanian, khususnya nanti untuk mendukung ketahanan pangan ini, Pak? Hari ini sudah mulai banyak ya, di beberapa titik saya pernah diskusi, misalnya di Paciran Lamongan ada petani melon Gen Z ya. Dengan inovasi pertanian yang sangat luar biasa, ternyata pendapatannya luar biasa. Kemudian petani Gen Z di Wonosalam, dia produksi duren dengan inovasi yang luar biasa, ternyata produksinya besar dan rasanya juga sangat luar biasa. Jadi Gen Z ini hari ini sudah mulai balik lagi ke sawah, tapi ini juga harus di support oleh pemerintah, terutama yang saya katakan teknologi pertanian. Jadi anak-anak muda saya kira cukup bisa beradaptasi dengan teknologi pertanian. Ya, kalau petani-petani tua kadang-kadang agak berat kita rubah mindsetnya ya, tapi kalau petani Gen Z saya kira dia masih fresh, dan kalau kita siapkan teknologinya, pemerintah hadir memfasilitasi teknologi, saya kira akan mendorong Gen Z untuk mau terjun ke sawah. Pesan untuk Gen Z berkaitan dengan pertanian, karena mungkin ada sebagian dari teman-teman Gen Z itu kalau tani itu ke sawah, kemudian nyangkul, kemudian banyak tanah-tanah. Nah, ini semangat panjenengan untuk Gen Z untuk juga ikutlah mensukseskan ini kalau memang hobinya di pertanian. Ya, saya kira bagian dari support saya kepada Gen Z bahwa Jawa Timur ini cukup potensial untuk mengembangkan pertanian, dan kalau Gen Z mau turun ke sawah, pendapatannya tidak akan kalah dengan pendapatan anak-anak Gen Z di kota. Kalau lumpur membasahi tangan dan kaki, saya kira itu tantangan dan itu vitamin sebenarnya. Vitamin ya. Kulit hitam tidak apa-apa kalau sehat, pendapatannya banyak, tinggi dan sehat. Ya, karena ke sawah kan mesti berhadapan dengan sinar matahari, dengan lumpur. Itu menyehatkan dan mensejahterakan. Jadi ayo para Gen Z dengan bertani, insya Allah akan potensial sekali meningkatkan pendapatan Gen Z di desa-desa. Terima kasih. Closing statement panjenengan secara keseluruhan kaitan ketahanan pangan untuk warga masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Monggo. Ya, di akhir diskusi ini saya kira perlu kita memantapkan visi kita bersama bahwa ketahanan pangan itu penting bagi kita semua, karena ketahanan pangan itu akan mendorong stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, terbukanya lapangan kerja, dan lain sebagainya. Nah, kalau ketahanan pangan ini kita jaga, saya kira masyarakat kita akan sejahtera, tidak akan orang sulit untuk mencari kerja, dan itu butuh dukungan semua pihak, terutama pemerintah harus hadir di tengah-tengah petani, harus ada di tengah-tengah kabupaten, terutama yang tadi saya dorong agar jumlah dan kualitas penyuluh pertanian ditambah, sehingga petani makin dekat dengan pemerintah. Dengan perubahan-perubahan teknologi dan cuaca ini, saya kira penyuluh menjadi penting di tengah-tengah para petani. Dan para Gen Z, ayo bertani, karena bertani itu mensejahterakan. Baik, terima kasih. Saya minta tepuk tangannya untuk Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan panjenengan sehat terus, panjang umur, mendampingi masyarakat bersama jenengan dan teman-teman. Mudah-mudahan Jawa Timur ketahanan pangannya juga bagus, kesejahteraannya meningkat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang insya Allah lebih barokah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.